Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul tatbiqi. Masih lanjutin aja tentang istighatsah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah berkhutbah, berpidato. Fakana aktsaru khutbatihi hadisan. Dan kebanyakan khutbahnya bercerita haddatsnahu anid dajjal, tentang dajjal. Wa hadzarnahu, beliau mengingatkan kita semua tentang kehadiran dajjal suatu saat. Fakana min qaulihi angqala, salah satu statement Rasulullah, innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara Allah zurriyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah sepanjang Allah menciptakan langit dan bumi sejak Nabi Adam yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Jadi tidak ada fitnah yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam diciptakan melebihi fitnah dajjal. Sehingga fitnah dajjal ini dijadikan salah satu doa selain azab kubur, azab kubur, azab jahanam. Wa innallaha lam yab'ats nabiyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal, dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan mereka akan mengingatkan umatnya akan fitnah dajjal. Jadi fitnah dajjal ini sudah diberitakan oleh semua nabi-nabi, termasuk nabi kita. Wa ana akhirul anbiya, aku adalah akhir dari nabi-nabi. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah akhir umat. Wa huwa kharijun, sementara dajjal itu keluarnya di akhir dunia, Jadi maksudnya nanti di zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Fikum, akan keluar pada zaman kalian, la mahalah, tidak bisa dihindari. Wa iyakhruj wa ana baina zuhranikum fa ana hajijun likulli muslim. Kalau keluar saya masih hidup, kata Rasulullah, kalau saya masih di tengah-tengah kalian keluarnya, maka insya Allah saya akan menolong kalian. Tapi ternyata tidak terjadi kan, sampai Rasulullah wafat. Wa iyakhruj min ba'di, kalau ia keluar setelahku, berarti benar setelahku, karena sepanjang Nabi Muhammad hidup tidak keluar. Fakulu beriin hajijun nafsi, maka setiap orang harus menolong dirinya. Jadi nggak ada yang nolong berarti. Dah masing-masing aja, yang hati-hati, itulah. Wallahu
khalifati. Allah adalah khalifahku. Allah yang tahu maksudnya. Setelah kepergianku, Allah yang maha tahu. Ala kulli muslim, kepada setiap muslim. Maksudnya Rasulullah itu yang titip-titip kepada Allah supaya umatnya diselamatkan. Karena beliau sudah tidak ada. Wa innau yakhruju min khallati baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar ya dari jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu kan gang yang terdapat antara Syam dan Irak. Keluarnya si Dajjal ini. Ya, dia akan keluar antara Syria dan Irak. Dari jalan yang sempit. Tapi nggak dijelaskan di mana. Ya itu udah letaknya itu. Ya, Syam dan Irak. Fa ya'isu yaminan wa ya'isu shimalan. Maka ia akan membuat keonaran ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau ke kanan ya ke Syam, kalau ke kiri ya ke Irak. Ya ibadallah fasbutu, wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Ya, jadi pesan Rasulullah, jangan sampai berubah keimanan kalian. Fa inni sa'asifuhu lakum, saya akan memberitahu karakternya. Sifatan lam yasifha iyahu nabiyun qabli, yang belum pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku. Sifat dari Dajjal. Innahu yabda'u fayaqul, dia akan datang dengan mengatakan ana nabiyun, saya nabi. Jadi Dajjal ini akan keluar ngaku nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelah aku. Suma yusanni fayaqul, kemudian dia berubah setelah berhasil mengaku nabi, ya, dia berubah. Lalu dia mengatakan ana rabbukum, ngaku Tuhan. Ya, karena mungkin diapresiasi oleh banyak orang, didukung-dukung. Kan yang menyebabkan orang cenderung menjadi Tuhan, menjadi otoriter itu kan pendukungnya juga kan penyebabnya. Kalau nggak ada yang dukung mah nggak ada, insya Allah. Pendukungnya. Tuh. Wala taurona rabbakum, padahal kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu hatta tamutu, sebelum mati. Kata Rasulullah. Padahal kamu nggak bisa melihat Allah sebelum mati. Kok ini bisa ngaku Tuhan dan bisa dilihat? Nanti tidak mungkin. Wa inau a'war, dan dia itu buta katanya. Katanya buta sebelah katanya. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, Tuhanmu tidak buta. Jadi dia buta aja. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir, dan tertulis di antara kedua matanya kafir katanya. Jadi di tengah antara dua mata ada tulisan kafir. Yakrahu kullu mu'min, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Ini pun terasa aneh ya. Nah, tapi itulah informasi dari Rasulullah SAW. Katibin au ghairi katib, baik yang baca itu bisa nulis atau tidak, tapi semuanya tahu katanya. Mukmin, tapi nggak dijelaskan semua orang, mukmin saja. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatu wan nar. Dan salah satu fitnah Dajjal ini, dia punya surga dan neraka. Jadi dia punya surga dan neraka. Dia akan memberikan surga kepada yang taat kepadanya, bukan taat pada Allah. Dan akan menyiksa, ya, akan mengazab, akan menghukum bagi yang tidak taat. Fanaruhu jannatun, maka nerakanya Dajjal itu sebenarnya surga. Ya, kata Rasulullah. Wa jannatuhu nar, surganya adalah neraka. Jadi yang disuruh pasti bertentangan dengan perintah Allah. Apa yang diperintah dia justru larang. Yang dilarang itu perintah Allah. Famanibtuliya binarihi falyastaghiz
billahi, barang siapa yang diberi musibah dengan nerakanya. Berarti aslinya orang itu surga ya. Kan neraka dia adalah surganya Allah. Kalau kita tetap bertahan kan dihukum. Ini bahasanya barang siapa yang kena musibah karena dajjal, ya, dibayang-bayangi oleh nerakanya, fal yastaghits billah. Ini kaitan dengan istighosah. Maka minta tolonglah kepada Allah. Berarti darurat, kan tadi sudah disebut istighosah itu berbeda dengan doa, ya. Doa mah dalam keadaan biasa, normal tidak normal, berdoa. Tapi kalau darurat namanya istighosah. Panik. Wal yaqra fawatihal kahfi. Dan bacalah awal-awal surat kahfi. Tuh perintah Rasulullah. Kalau ketemu begituan, bacalah awal-awal surat kahfi. Mungkin 10 ayat ya. Satu halaman pertama tuh. Wa idzi tazaltumuhum, itu mungkin sampai di situ. Satu halaman ya. Fatakunu alaihi bardan wa salaman, maka akan menjadi dingin dan selamat. Tuh, kalau dibacakan awal surat kahfi. Kama kanatin nar ala Ibrahim, seperti api bagi Ibrahim. Nah, ini pesan dari Rasulullah ya. Hadis ini Bukhari, Muslim. Wah, kuat ini. Ya. Kemudian Ibnu Majah. Hadis Bukhari nomor hadis 7122. 7133 ya. Jadi 7122, 7133, 7134. Ada di 3 tempat. Muslim tercatat nomor hadis 2937. Jadi nomor hadisnya 2937. Tuh, hadis ini Bukhari Muslim. Ya, jadi kita diberi petunjuk oleh Rasulullah kalau menghadapi itu, ya mudah-mudahan nggak terjadi zaman kita ya. Berarti akan terjadi carut-marut waktu itu ya. Dajjal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang awam pasti terbawa arus karena dia datang kepada Dajjal dalam hadis yang lain, dalam keadaan susah, dalam waktu cepat jadi senang. Maksudnya masalahnya terselesaikan. Sebaliknya orang yang nggak nurut itu dibuat susah. Ya, begitu besarnya energi yang dimiliki oleh Dajjal, sehingga Rasulullah berpesan bahwa ini merupakan fitnah yang paling besar. Yang kedua, saking besarnya tuh diwasiatkan kepada semua nabi sejak Nabi Adam. Nah, kita juga sama, ya. Kita berlindung, a'udzubika min syarril fitnatid dajjal, sampai ditaruh di doa ya. Dari Anas radhiyallahu anin Nabi, yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah fayaqulu law istashfa'na ila rabbina. Dari Anas diberitakan nanti orang-orang mukmin akan berkumpul di hari kiamat. Lalu mereka berkata, seandainya kita bisa minta syafaat, minta syafaat pada Tuhan kami, ya. Bagaimana caranya kita minta tolong? Fayatuna Adam. Maksud syafaat ini minta keringanan ya. Karena masalah yang dihadapi di hari kiamat itu berat sekali. Maka mereka pun datang kepada Adam, Nabi Adam. Fayaqulun, mereka berkata, anta abun nas. Engkau adalah abun nas, bapaknya manusia. Engkau adalah bapaknya manusia Adam. Khalaqallah biyadih. Allah telah menciptamu dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah telah memerintahkan malaikat sujud kepadamu.
Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah telah memberikan ilmu kepadamu segalanya. Maksudnya ilmu instan, ya, disebut keistimewaan prestasi-prestasi Adam. Maksudnya mau dimintain tolong. Fashfa' lana inda rabbika hatta yurihana min makanina. Maka tolonglah beri syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu agar kami mendapat rehat yurihana min makanina, dari tempat kami. Ya, singkatnya mereka datang kepada Adam, tolong sih mintakan kepada Allah agar kami diberi keringanan. Fayaqul, Nabi Adam menjawab, lastu hunakum, aku bukan tujuanmu. Nah, kamu salah alamat, bukan aku. Jadi nggak mau Nabi Adam. Wa yadhkuru dzambahu, lalu beliau menyebut dosanya. Fa yastahi, lalu dia malu. Ya, Nabi Adam merasa tidak berhak. Nah, karena memang ada keistimewaan, tapi dosanya itu, akulah yang menjadi penyebab tidak mendapatkan surga lagi. Digoda oleh iblis, itu kan? Fa'u'tu Nuhan, datangilah, kamu datang aja kepada Nabi Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'athahullah ila alil ardi, karena dialah awal rasul yang diutus untuk manusia. Dan datangnya kepada Nuh. Nah, fa'tu nahu. Mana nih? Fa'tu nahu fayaqul lasuhunakum. Kemudian datanglah orang-orang kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menjawab yang sama. Waduh, jangan saya. Ya. Malai salau bi ilm, karena saya ada kesalahan, sampai anak aja nggak bisa saya selamatkan. Masa ya, orang seperti saya nggak pantas, ya, jadi sungkan apes singkatnya. Saya tidak berhak mendapatkan posisi seperti ini untuk memintakan syafaat buat kalian. Fayastahi, lalu malu. Fayaqul utu Khalilir Rahman. Coba datangi Nabi Ibrahim. Sana ke Nabi Ibrahim. Mereka pun mendatanginya. Kembali Nabi Ibrahim mengatakan yang sama, lastuhunakum, aku tidak berhak. Utu Musa, tapi dia nggak menyebutkan dosanya apa. Nabi Ibrahim tidak menyebut kesalahannya apa sehingga tidak berhak. Coba datangi Nabi Musa. Abdan, ya, kalamahullah wa atahun Taurat, karena kepadanya lah Allah bicara, kepadanya lah Allah memberikan Taurat. Fa'tunahu fayaqulu lastuhunakum, sama Nabi Musa juga mengatakan saya tidak berhak. Wa yadhkuru qatlan nafsi bi ghairi nafs, dia menyebut saya sudah membunuh orang. Ya, sekali pukul. Saya membunuh orang yang tidak bersalah, jadi saya malu. Ya udah kalau gitu datangnya kepada Nabi Isa sana. Ya oper-oper terus semua ini. U'tu Isa Abdallah wa Rasulah, karena Nabi Isa itu kalimatullah, ruh Allah. Fayaqula suhunakum. Kembali Nabi Isa mengatakan yang sama. Saya tidak berhak. U'tu Muhammadan. Coba datangi Muhammad. Wah, kalau Nabi Muhammad ngomong yang sama ya habis ini. Ya, coba datangilah Muhammad. Abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Karena dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tuh, datang aja ke Nabi Muhammad. Dia mah dosanya sudah diampuni semua. Fayatuni, lalu mereka pun datang kepadaku. Fa'antaliqu, lalu aku berangkat. Hatta astadzinu ala rabbi, minta izin kepada Allah, kepada Tuhanku. Fayu'dzan, lalu diizinkan. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan, ketika aku melihat Tuhanku, aku sujud.
Fayada'uni masya'a. Lalu Allah bicara kepadaku. Tsumma yuqalu irfa' ra'saka. Bangunlah. Ya, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah. Mintalah, aku akan kabulkan. Wa qul yusma'. Ucapkanlah, akan didengar. Washfa' tushaffa'. Arfa'u ra'si. Karena aku sudah dapat izin, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'ahmaduhu bitahmidi. Lalu aku memujinya. Yu'allimunihi tsumma ashfa'u. Lalu aku minta syafaat. Fayahudduli haddan. Lalu Allah memberikan batas. Jadi memberikan syafaat juga dibatasin, nggak bebas. Fa udkhiluhumul jannah. Lalu aku memasukkan mereka ke surga. Orang-orang yang sudah dibolehkan. Summa a'udzu ilaihi. Kemudian aku kembali kepada Allah. Fa idza ra'aitu rabbi mislahu. Mengulangi yang sama. Begitu melihat, aku langsung sujud. Fa yahudli haddan. Begitu juga Allah memberi batas lagi. Ya udah sih. Gelombang yang kedua, masukkan ke surga. Kemudian untuk ketiga kali sampai keempat. Fa aqulu ma baqiya finnar illa man habasahul Quran. Sampai-sampai tidak ada yang tersisa di neraka kecuali ditahan oleh Quran. Tuh, ditahan oleh Quran. Bermasalah dengan Qurannya. Wa wajaba alail khulud, dan wajib kepadanya kekal. Jadi Nabi Muhammad bolak-balik, gelombang pertama, gelombang kedua, di sini saya disebut 4 gelombang ya. Sampai mau balik lagi, sudah tidak tersisa kecuali orang yang ditahan oleh Quran. Bermasalah dengan Qurannya. Ya, jadi begitu pentingnya Quran, sehingga orang itu bisa tertahan di neraka. Hadis ini siapa perawinya? Bukhari, Muslim. Kuat ya. Jadi itu pentingnya kita berinteraksi dengan Quran. Ya, usahakanlah walaupun kita salah, walaupun kita lupa, tapi kita punya kemauan. Punya kemauan untuk hafal, punya kemauan untuk mengerti, punya kemauan untuk mengkajinya. Walahu lafzun akhar indal Bukhari wa huwa inna syamsa yadnu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, matahari akan mendekat. Tuh. Hatta yablughal uraq nisfal udhun. Sampai-sampai begitu dekatnya, ya, keringat itu luar biasa. Manusia keluar keringat begitu banyak. Sampai nisfal udhun. Ada yang mencapai setengah telinga. Tuh, keringat itu. Nggak bisa dibayangin seberapa banyak keringat sampai setengah telinga. Fabainahum kadzalika istaghatsu bi Adam. Maka dalam kondisi seperti itu mereka datang kepada Adam untuk istighatsah. Ini dalam versi yang lain. Jadi yang diminta itu apa sih? Memulai upacara. Jadi orang sudah ngumpul, ya sedunia, orang pertama sampai akhir ngumpul, upacara belum dimulai, matahari begitu dekat, kan padaan tuh, ngulet ya, kayak cacing kepanasan ya. Tolong sih dimulai sih, kapan mau dimulai nih? Kalau nggak mulai, kapan mau selesai kan gitu kan? Nah itu, sampai mereka datang kepada Adam, tadi ceritanya tuh, dia nolak kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, akhirnya jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh. Hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna qala atatin Nabi bawaki. Datang kepada Rasulullah bawaki, orang-orang yang nyari air. Nyari air ya, kalau lagi krisis air, banyak sekali orang bawa
ember biasanya. Ya, suka ke sungai gitu kan, cari sumber-sumber air. Kalau kita ya insya Allah masih tercukupi ya. Lalu datang kepada Nabi minta agar hujan turun. Allah maskina ghaisan mughisan. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang bermanfaat. Muri'an, yang bisa membuat dahaga hilang. Mari'an tuh. Mari'an dan Mari'an tuh. Nafi'an, bermanfaat, ghaira dar, tidak madarat. Ajilan ghaira ajil, segera, jangan lama. Nah, kalau orang sudah kurang air kan dehidrasi, ya, bisa menemui ajal. Maka minta jangan terlalu lama. Fa'at baqat alaihimusana. Fa'at baqat alaihimusama. Maka langit pun turun. Turun hujan maksudnya. Gak lama kemudian turun. Masalu tatbiqi fi hayatin Nabi. Contoh-contoh istighosah di zaman Nabi. An Jabir radhiyallahu an anna akhbara anna abahu tufiya wa taraka alaihi thalathina wasakan li rajulin minal yahudi. Diberitakan oleh Jabir suatu saat ayahnya wafat. Ayah Jabir wafat, ya, Jabir yang bercerita. Nah, ayahnya ini taraka alaihi thalathina wasakan, meninggalkan 30 wasak. Meninggalkan apa? Bukan harta, utang. Meninggalkan hutang 30 wasak. 30 wasak, ya, satu wasak itu 60 fitrah. 60 zakatul fitri. Satu zakatul fitri 2,5 kilo. Ini kalau dihitung-hitung sekitar 4.500 kilo. 4,5 kintal. Ya 4,5 ton. 4,5 ton. Utangnya 4,5 ton apa? Korma. Utangnya sebegitu banyak. Bapaknya tuh. Hutang kepada siapa? Pada Yahudi. Ya. Fastanzarahu Jabir. Maka Jabir minta waktu untuk melunasi. Fa'aba ayyunzirahu. Tapi orang Yahudi ini nggak mau. Karena udah jatuh tempo. Jadi dia menolak. Oh, nggak bisa. Fakallama Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashfa'alahu ilaihi. Lalu datanglah Jabir kepada Rasulullah minta tolong. Ya, agar bicara kepada orang Yahudi memberi keringanan. Faja'a Rasulullah fakallamal Yahudiya liyakhudha. Rasulullah pun datang. Orang Yahudi tetap menolak. Nggak mau memberi waktu. Nah, karena udah jatuh tempo. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah meminta liyakhudha tamra nakhlihi billati lahu fa'aba. Fadakhala Rasulullah an-nakhla. Jadi minta tempo, orang Yahudi ini tidak bersedia, lalu Rasulullah masuk ke kebun kurma. Ya. Fa masyafiha tsumma qala Jabir khudh lahu. Juddalah, potonglah. Sudah potong aja korma-korma ini. Jadi bukan korma lain, mungkin punya Rasulullah. Potong aja, potong. Kamu utangnya berapa? Tuh. Fa'aufi lunasi saja. Alladzi lahu fajuddalahu ba'da maraja Rasulullah. Fa'aufahu salasina wasakan. Lalu dia pun memotong 30 sesuai dengan tadi itu. Sesuai dengan utangnya, ya. 30 wasak setara dengan 4.500 kilo. Tuh. Wa fassalat lahu tis'ab asyawarasa wa faddalat lahu sab'ata asyar wasakan. Tapi begitu dihitung nisa 17 wasak. Kan utangnya 30 wasak. Lebih 17 wasak. 17. Faja'a Jabir Rasulullah liikhbirahu billadzi kana. Lalu Jabir pun datang kepada Rasulullah memberitahu, ya Rasulullah, setelah saya potong ternyata lebih gitu. 17 wasak.
Fawaja yusallil asra. Jabir menemui Rasulullah ingin memberitahu, tapi Rasulullah lagi sholat asar. Falama insarafa akhbarahu bil fadl. Maka ketika selesai, beliau pun memberitahu. Faqala akhbir dzalika Ibnu Khattab. Beritahukan kepada Umar. Kata Rasulullah, tolong beritahu Umar. Mungkin jangan-jangan ini anunya Umar ya. Kebunnya Umar, jangan-jangan. Jadi ditalangi sama Umar. Kata Umar, laqad alimtu hina masyafiha Rasulullah liyubarikanna fiha. Aku sudah tahu. Begitu saya lihat Rasulullah datang ke kebun kurma, saya sudah tahu. Pasti nanti akan lebih. Ya, katanya. Jadi Umar sudah tahu betul sifat Rasulullah. Jadi makanan atau benda apapun yang disentuh oleh beliau pasti akan berlebih-lebih. Kata Umar. Itulah bentuk-bentuk permintaan istighotsah ya, ketika ditagih sudah gawat, panik. Ternyata begitu penyelesaiannya. Kita beralih ke pelajaran yang lain. Kali ini kita pelajaran yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1521. 1521. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Uqbah 1005, ini nggak begitu penjelasannya nggak begitu banyak ya. Kita lompat ke hadis 1522. Hadis 1 setelah itu ya. Dari Uqbah bin Amir, qala qultu ya Rasulullah man najat. Dari Uqbah bin Amir, aku bertanya pada Rasulullah, apakah keselamatan? Keselamatan itu apa? Ya, jadi mungkin Uqbah bin Amir mengatakan, apa caranya, bagaimana caranya supaya selamat? Yang namanya selamat tuh gimana sih? Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanaka, tahanlah lisanmu. Ya. Wal yas'aka, wal yas'aka baituka, dan cukupkanlah rumahmu. Wabki ala khati'atika, dan menangislah terhadap kesalahanmu. Jadi pesan Rasulullah 3, keselamatan itu apa ya Rasulullah? Pertama, tahan lisanmu. Kedua, cukupkan dengan rumahmu. Maksudnya, ya merasa cukup dengan rumah. Yang ketiga, menangislah terhadap kesalahanmu. Apa maksud dari hadis ini? Wasiat Rasulullah ya. Pertama, as-su'al wal istighfar amma yanfa'uhu. Hadis ini memberitahu ketika ditanya apa keselamatan, Rasulullah pun menjawabnya. Ya, memang ini salah satu cara kalau kita nggak tahu. Jadi cara kita pinter paling mudah itu bertanya. Sebab kalau kita nalek, waduh berjilid-jilid buku. Tapi kalau nanya, modalnya cuma mangap doang. Apa? Yang jawab susah itu kan. Tapi yang nanya kan langsung dapat. Nah, memang ini disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 21 ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi jangan diam saja. Ya, tanyakan kepada ahla dzikri. Ahli zikir. Ahli zikir dan ahli fikir ya. Jika kamu tidak tahu. Hadil ayat amatun fi kulli masalah. Kata Imam Sa'di, ayat ini menginspirasi kita pada semua problem. Rajin nanya. Baik masalah ilmu, agama, yang usul maupun furu'. Idza lam yakun indal insan ilmun. Kalau kita tidak punya ilmu. Fi kulli mas'alatin masalah ilmi.
ayas ala may yu'allimuha fa fihil amru bi ta'zim. Jadi sehingga hadis ini mendorong kita supaya taklim, belajar. Itu yang pertama. Yang kedua perintah. Haitsu ja fil hadis amsik alaika lisanaka. Tahanlah lisanmu. Maksudnya kendalikan lisanmu. Jadi kalau mau ngomong mikir. Ya, pilihlah kata-kata yang baik sehingga tidak menyinggung yang mendengar. Karena pemilihan kata itu juga menentukan. Nah, untuk bisa milih kan berarti kita punya cadangan, punya pengetahuan. Kalau orang nggak dihadapkan wawasannya sedikit, bagaimana bisa milih dia? Katrok namanya. Dusun. Tapi kalau dia banyak wawasannya, dia bisa milih kepada ini ngomongnya ini. Kata-katanya itu loh. Ya, karena kalau salah kata, itu akan menyebabkan pendengarnya tersinggung. Bisa perang kalau levelnya presiden. Ya. Ngomong seberayah itu, tapi nggak ada tindakannya. Nah, ini Rasulullah tahan, kendalikan lisanmu. Yang ketiga, bayanu turukin najah, menjelaskan jalan keselamatan. Rasulullah menjelaskan ada 3. Amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan merasa cukuplah dengan rumahmu. Maksudnya kita harus betah di rumah. Ya kan? Kita harus membuat suasana rumah betah buat kita. Tuh, gitu maksudnya. Kemudian menangislah terhadap kesalahanmu. Jadi pengertian amsik alaika lisanaka aila tujuru ila bimakanu yalaka la alaika. Artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan memberi manfaat, bukan celaka. Gara-gara ngomong. Wa an ba'dihim ij'al lisanaka mamlukan laka. Kamu harus bisa menguasai lisanmu. Ya, wa baluhu wa tabi'atu, akibatnya juga. Wa amsiku amma yaduruka wa atlaqahu fima yanfa'uka. Dan kamu boleh mengumbar kata-kata dengan kata-kata yang bermanfaat. Wa minan najat ayat ta'aradaha ma sawal liluzumil baiti minal istighal. Kemudian keselamatan yang kedua adalah mengisi kesibukan di rumah. Rumah kita isi dengan kesibukan. Tuh, istighal bila muanasa merasa betah dengan taat kepadanya. Wal khalwatu anil aghyar. Jangan kepengen yang di luar kesanggupanmu. Mikirin yang enggak di luar kemampuan kita. Ya sudah, kita merasa terima dengan yang Allah berikan di dalam rumah kita. Maksudnya jangan terlalu nyari-nyari gitu. Fabdim nih, kemudian yang ketiga, baka bimana nadama, ya, menangislah, artinya sesalilah kesalahanmu. Hadza wa qad ja'ala nabi imsakul lisan anil kalam awalut tariqin najah. Pada hadis ini Rasulullah mengatakan awal keselamatan itu ada pada lisan. Ya, awal keselamatan ada pada lisan. Wal wajib ala muslim hifdzul lisan an fuduli kalam. Sehingga wajib kepada muslim ya berusaha menahan fudul kalam itu, lambe turah, ya kan. Kemarin sudah dijelaskan. Omongan-omongan turah yang tidak ada gunanya sebaiknya jangan kita ucapkan. Wa huwa ziyada ala faidata min waraiha. Artinya tambah omongan yang tidak ada manfaat. Fa idza adda maqsudahu bi kalimat fa dzikru kalimatin fa tsaniyatu fudul. Kalau cukup dengan satu kalimat, jangan mengatakan 2, apalagi 3. Ya. Sehingga Allah menyatakan ini dalam surat An-Nisa, surat keempat, 114. Allah menyatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik. Illa man amara bisadaqah, kecuali suruhan sedekah, au ma'rufin, atau kata-kata yang baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan hubungan sesama manusia. Tuh, surat 4, 114.
Wa qala Mujahid inal kalam la yaktab hatta inna rajul la yaskut ibnahu fayaqulahu sa'ashtari laka kadza wa kadza fayaktubu kadzaban. Kata Mujahid, kenapa kita ngomong itu jangan terlalu banyak, karena omongan kita dicatat oleh malaikat. Mending kalau nambah nilai mah, ya kan? Nah, kalau omongan kita bakal mengurangi nilai, itu akan merugikan. Sehingga seseorang pernah mengatakan sa'ashtari laka kadza wa kadza fayaktubu kadzaban. Ada seorang ayah menjanjikan pada anaknya, ya asal ngomong aja, ya udah nanti bapak belikan ini dan itu. Ternyata tidak menjadi kenyataan. Nah, catatan untuk ayah itu pembohong di tangan malaikat. Kan malaikat tahu, wah nggak ada buktinya, bohong. Itu saya begitu. Mungkin diginiin. Ya, bukan dicontreng. Karena malaikat udah ngomong begitu, dilihat nggak ada buktinya, dilihat besok nggak ada buktinya, coret, pembohong. Itu kalau terlalu sering, seperti yang disampaikan dalam juz amma, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nanti cermin hatinya buram. Ya, bernoda hitam. Sehingga melihat sesuatu itu, ya udah nggak bening lagi lah sikitnya. Udah nggak jernih, udah tidak transparan. Melihat kebenaran, ya seperti kesalahan, begitu juga melihat kesalahan seperti benar. Sudah kacau standarnya. Wa qala Ibrahim At-Tamimi idza aradal mu'min ayatakalam nazara. Kata Ibrahim At-Tamimi memberi nasihat, kalau kita mau ngomong mikir. Tapi menurut saya sih, bisa tidaknya kita ngomong justru banyak ngomong. Latihan ngomong. Jadi kalau contohnya gini, sekarang itu kan ada pelajaran public speaking. Speaking kan ngomong. Ngomong di depan banyak orang. Bagaimana ngomong di banyak orang, itu ada ilmunya. Artinya kalau orang itu antara yang belajar dengan tidak belajar itu beda. Itulah makanya ada public speaking. Jadi ada pelajaran namanya public speaking. Ya, retorika bahasa, cara ngomong, menghadapi orang. Ya. Secara santun, enak didengar. Itu ada ilmunya. Bagi orang yang jarang ngomong, contohnya ustadz-ustadz di kalangan Nahdien itu jarang ngomong. Nanti giliran pidato dia nggak berani. Gak berani dia ceramah begini, itu kebanyakan teman saya gak berani. Karena apa? Jarang dilatih gitu. Sementara anak-anak pelajar itu dibuat berani ngomong. Ya, makanya saya kaget waktu masuk di awal-awal kuliah itu, yang dibicarakan oleh teman saya salah, tapi dia ngotot. Saya mikir, itu tradisi yang itu tabu bagi orang pesantren itu. Ngotot dalam masalah yang salah itu. Jadi dia nggak tahu persis ngomong gitu. Saya heran kok bisa begitu ya. Nah, ternyata dia modal ngomong. Jadi supaya diakui oleh orang, dia harus tampil beda gitu kan. Harus memperlihatkan dirinya, gitu kan. Walaupun ngelantur. Di dunia pesantren orang terus ngomong jujur, terlatih begitu, ngomong apa adanya, jujur. Karena itu kadang-kadang sering menahan diri, jadi dia tahu gurunya salah, dia kadang-kadang sering nggak ngomong itu karena takut. Akhirnya begitu. Itu juga saya bilang nggak benar. Jadi yang benar ya memang kita mikir-mikir untung ruginya apa. Kalau kita tidak beritahu nanti akan semakin melenceng, lebih baik cepat beritahu. Gitu, jauh itu lebih baik. Daripada nanti dia sesat, tidak berkesudahan. Jadi anak-anak sekarang tuh dilatih ngomong, karena kekurangan kita itu jarang tampil di dunia. Ya, ke pentas dunia. Nah, nggak berani ngomong. Ini banyak manfaat yang disampaikan oleh para ahli ya. Nah, kita kalau bisa menahan diri, ini faedahnya banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, ini dibahas sampai berlembar-lembar ini.
Ya, jadi kenapa kita harus berhati-hati? Karena malaikat mencatat semua. Qala ba'dul arifin masakinu ahli dunya kharaju minad dunya wa madzaku atyaba ma fiha kila wa ma atyabu ma fiha mahabbatullah wal uns wasyauqu ila liqa'i wa tan'im bi dzikri wa taati. Kata sebagian arifin, orang yang miskin di dunia ya adalah orang yang keluar dari dunia, meninggalkan dunia ya. Dan dia tidak merasakan hal yang nyaman. Nah, ketika ditanya yang nyaman itu apa? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi tidak merasakan cinta kepada Allah. Di dunia sana, ya, di dunia bukan ahli ibadah, ya kesenangan dunia itulah. Uang, ya, kekayaan, kekuasaan itulah yang menjadi kenikmatan dunia. Tidak ada perasaan cinta kasih itu tidak ada. Wa qala akhar wallahu ma tabatid dunya ila mahabbati wa ta'atu. Jadi sepanjang kita tidak cinta kepada Allah, maka cinta kita itu palsu. Ya maksudnya semu lah. Contohnya kita tidak akan cinta benar-benar kepada istri kalau kita tidak ingat Allah. Terutama tanggung jawabnya. Ketika kita menghadapi pengalaman yang pahit, ya. Kalau bukan karena Allah, pasti kita sudah berpikir lain. Wa qala Abul Hasan wal Arwaraq hayatul qalbi fi dzikril hayy alladzi la ya'ud la yamut. Kata Abu Husain Al-Waraq, hati itu menjadi hidup ya jika seseorang ingat Allah. Wal isyu ilahi, kehidupannya penuh dengan kehidupan ilahi. Walihadza kana al-fautu indal arifin billah asyadda alaihi minal maut. Li'anal fauta inqita'un anil haq wal mautu inqita'un anil khalq faqam bainal inqita'ain. Karena itu faut, ketika kita gagal ingat pada Allah, ini sangat musibah yang sangat besar. Kalau kita gagal ingat Allah. Ya, li'anal fauta inqita'un, karena gagal itu berarti putus. Kalau kita tidak ingat Allah, berarti kita tidak berkomunikasi. Wa qala akhar man qarat ainuhu billah qarat bi kullu ain. Jadi kalau kita sudah tenang dengan Allah, maka apapun yang kita alami itu tidak terlalu mengganggu kita. Wa malam tukir ainu billah taqta'u qalbu anid dunya hasarat. Barang siapa yang tidak tenang dengan kedekatannya dengan Allah, maka dunia ini akan terasa menghimpit dia. Ya, kalau kita tidak tenang, apalagi dalam suasana seperti ini kan. Suasana seperti ini kita sudah pasca tuna karya ya. Purna bakti, purna karya. Udah nggak ada gawe. Nah, kita harus mengisi kesibukan di rumah tuh. Ini pesan Rasulullah. Jangan kesibukan di luar rumah, jangan. Kita sibukkan di rumah itu apa-apa. Apalagi kalau ada hobi yang punya nilai jual. Itu lebih bagus lagi ya. Kita hobi tapi bernilai jual. Jadi ada pemasukan. Jadi kita tidak boleh memikirkan banyak kesulitan-kesulitan tanpa ada upaya. Dipikirin terus. Stres jadinya. Udah cari kesibukan apa gitu. Tapi ya itu, ini hanya teori, tidak mudah dijalankan karena dulunya sibuknya gitu-gitu aja. Kan dulu sibuknya pabrik, pabriknya nggak ada, jadi di rumah mah nggak ada pabrik gitu. Jadi mau sibuk apa gitu? Kan biasanya hubungannya dengan mesin, hubungannya dengan angka-angka. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi gimana di rumah? Ya, itu. Pokoknya itu harus ada kesibukan. Ya, salah satu kesibukannya baca buku. Nah, itu kan. Nah, karena wawasannya akan bertambah. Itu paling mudah ya baca buku. Tapi kan buku juga kalau dibaca terus, ada orang yang nanya ke saya, apa Bapak nggak pusing ya? Kalau saya baca kurang sejam aja, mendekati udah
kayaknya angkanya jadi banyak gitu, kabur gitu, pusing. Ya saya bilang saya juga sama, kalau pusing tiduran, relax dulu, tuh, ya, lihat-lihat berita. Kalau udah berapa menit bangun lagi, gitu kegiatan kita. Kalau saya kan masih bisa ngajar, gitu, ya kan, ketemu dengan bidadari-bidadari. Kalau sampean kan, aduh, paling ke pasar. Kalau ini kan di madrasah kan bidadari-bidadari tuh, masih SMA muda-muda, seger-seger. Sampai ada orang nanya, kenapa? Sepertinya Bapak itu kalau ngajar iseng aja ya? Enggak Pak, karena kepengen ketemu kalian. Wah masa sih Pak, saya jadi tersanjung. Iya memang begitu. Tapi ya di alam senang. Tapi kalau udah begini kan kita jadi ketemu dengan teman-teman jadi nggak stres gitu. Ya karena laki-laki itu sulit berkomunikasi. Kita harus menyadari kelemahan kita. Jadi supaya kita tidak stres di usia sekarang ini harus banyak berteman. Maka saya sedih juga melihat grup Bikers itu bubar apa-apa. Dulu itu orang pada keren, bersama-sama naik sepeda. Saya senang, saya ngelihatnya senang ya, walaupun saya nggak ikut. Tapi sekarang kayaknya bubar, tahu-tahu yang itu sakit, yang tahu sakit, ya kan? Si pesertanya itu yang dulu aktif, tahu-tahu sakit. Itu karena udah nggak sepedaan lagi. Walaupun ada ulama mengatakan jangan didengar, itu olahraga, itu bagian olahraga. Pamer aja itu. Ya pamer, dihilangin, olahraganya jangan. Karena takut pamer, jadi akhirnya berhenti semuanya. Pamernya dihilangin, tapi olahraganya jalan terus. Gitu. Kemana? Tapi kalau di sini memang spot-spotnya kurang menarik, saudara. Terus terang aja. Kalau di Bandung, makanya saya dulu beli trail. Dulu kan saya punya trail loh. Karena di sana spot-spotnya indah sekali di sana. Naik gunung, indah sekali. Bandung itu tempatnya banyak. Tempat yang sepi, mau yang rame, pilihannya banyak. Jadi orang yang sudah rentak, jangan heran mereka, pada semangat itu. Itu banyak saya lihat di Bandung. Kalau di sini kurang. Orang yang udah tua saya lihat lemas. Jadi ke bawah lemas ngelihatnya tuh. Kalau di sana tuh udah putih semua. Kakek nenek itu rangkulan. Malah ada taman lansianya di sana. Ya kan? Di sana di Bandung ada. Ada taman lansia dibuat hotspot gratis oleh pemerintah. Itu hebat di Bandung. Di Bandung? Iya, ada taman lansia. Jadi taman lansia memang isinya memang orang-orang tua. Jadi banyak bunga-bunga, dia jalan, terus ada spot-spot, tukang dagangnya juga banyak. Terus ada spot-spot itu dibiayai oleh pemerintah, ada wifi-nya, gratis. Waduh, hebat lah. Ya wong tempatnya aja gak ada, gimana? Oh, di Bandung, ya. Itu saya dulu dengan istri selalu itu begitu. Setiap Sabtu itu ke Puncrut ya. Puncrut itu kan warung-warungnya warung-warung tradisional. Ada sayur asem, ikan asin, pokoknya begitu-gitu. Terus kita ada di tempat tinggi, anginnya semilir kan. Milir, sembari ngopi, seruput kopi. Waduh, udah enak banget. Itu di sini saya nggak dapati. Di sini adanya mall. Mall itu. Nah itu melihat orang tua, kakek nenek itu olahraga, itu di mana-mana sering. Nggak usah heran, kalau di sini kelihatan lemes. Saya suka ngelihat di metro dia jalan tapi lemes jalannya, aduh semangat sangat. Jadi kita ke bawah semangat ngelihatnya tuh. Ya, lesu aja mikirin nasib kayaknya udah pensiun. Udah pensiun, isi rumah nggak banyak, itu mungkin udah mikirin utang numpuk gitu ya. Nah seharusnya begitu. Jadi
Saya lihat lagi di Thailand. Itu yang jaga toko kebanyakan orang tua. Jadi pemerintah sana memanfaatkan tenaga tua ini, ya, diberi tempat untuk jaga toko sehingga ada penghasilan dia lumayan. Kan orang tua umumnya sabar. Dan kebanyakan orang tuh kalau ketemu orang tua dia berani banyak nanya sembari bercanda. Karena dia nggak terlalu serius. Oh ini yang bagus. Sabar. Kalau di sini nggak ada tempat orang udah tua. Singkirin. Iya. Tuh, wajah-wajah tua itu paling ngisi-ngisi di pesantren-pesantren doang. Sekarang kan udah mulai pembaruan. Anda lihat aja di kantor pos udah muda-muda semua, ya kan? Terus banyak di lembaga itu rata-rata muda semua. Jadi orang tua betul-betul tidak mendapat tempat. Ya paling di masjid. Ya sudah expired, jadi dianggap mengganggu pemandangan. Iya. Fahadi sitatu masyahid. Jadi itu ya. Wa min alamati sihatul qalbi alla yaftaru an dzikri rabbi. Salah satu kesuksesan kita tidak pernah lupa Allah. Wala yas'au min khidmati, dan tidak bosan untuk khidmat, untuk tetap ibadah, tidak bosan. Tapi ada kalanya kita futur, malas segalanya. Nah itu kita harus bisa ngatasin. Ya, harus bisa ngatasin. Terutama kita mendesain, ya, memanfaatkan waktu sudah lansia ini. Nah bisa jadi pasangan hidup kita mendahului kita, itu lebih parah lagi. Mau ganti pasangan, anak sendiri nggak izin. Ya, walaupun di sini sudah janda-janda, sudah duda-duda, nggak mau mereka berpasangan, angguran sendiri-sendiri aja. Harusnya kan dijodoh-jodohkan tuh. Belum tentu anak juga mau nengok. Anak nggak menerima. Iya, karena kita bahasanya udah beda. Dia ngomong kemana, kita ngomong kemana, nggak ketemu. Tuh ya. Wala ya'nasu bi ghairihi ila ma biman yadulu alai wa yadhakaru bi hadzal amr. Dan kita tidak pernah bosan untuk berteman dengan orang yang selevel, ya, sama-sama ibadah pada Allah. Tuh, harus selevel. Wa min alamati siati anu idza fata waradahu wa wajada firah alma azama min ta'limin haris bi fawati malihi. Salah satu alamat sehat hati kita adalah apabila kita gagal wirid, kebiasaan ketaatan itu kita harus merasa menyesal. Itu salah satu sehat. Ya, kalau kita tidak berhasil sholat malam, biasanya sholat malam, ada penyesalan. Jadi kita harus mengkodoknya. Wa min alamati sihatihi, salah satu alamat dari sehatnya hati kita, ana yastaqu ila khidmah kama yastaqul ja'i ila ta'am. Kita merasa ketagihan untuk ibadah pada Allah. Jadi kalau sampai sholatnya kurang, bacaan Qur'annya kurang, kita ketagihan. Wa min alamatihi alamatu sihatihi ana idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammu wa ghamu fid dunya. Dan apabila sudah tiba masuk waktu salat, maka semangat. Tuh, menghadapi semangat. Jadi jangan seakan-akan pengen selesai. Kan ada orang yang komatnya cepat, qomati shalah, kayaknya udah beban kayaknya tuh. Kayaknya ruwet ke sholat, gancang sih. Kayaknya begitu. Jangan begitu. Harus dinikmati. Makanya santai. Harus dinikmati. Ruwet amat, sholat lagi. Qad qamati shalah, cepet. Galak amat sih. Ya. Tapi bukan di sini, itu kan. Sini mah santai kan. Itu jadi kita jangan terlalu terburu-buru karena itu dinikmati. Anda lihatlah orang pergi ke Masjidil Haram.
Ada nggak kesan gugup buru-buru? Tidak ada. Bacaannya juga pelan, tartil gitu kan. Nggak ada kesan cepet-cepet tuh, nggak ada. Makanya banyak hayya 'alas shalah dibuat merdu, memang dinikmati. Untuk dinikmati gitu. Bukan itu berakan musibah, bukan itu beban. Mereka senang datang. Mestinya begitu ya. Wa min alamati sihati ayakuna hamu wahidan wa ayakunu filan. Nah, ini yang saya masih lihat teman-teman ini, teman-teman guru juga. Udah salat berjemaah enggak ini? Wah, enggak Pak kayaknya. Kok bisa kumat-kumatan saya bilang. Salat kok kumat-kumatan, kadang berjemaah, kadang enggak. Nah, saya tegur teman-teman guru. Orangnya sedikit, Pak, ya apalagi sedikit. Justru harus berjemaah. Toh kalian juga tetap sholat, ya kan? Artinya walaupun kita nggak menghindari sholat, bukan nggak sholat, kan tetap sholat. Apa salahnya sholat berjemaah? Pahalanya lebih besar. Mereka menghindar pulang. Itu yang saya suka nggak mengerti. Wa min alamati siyati ayyakuna ashahabi waktihi. Pandai menggunakan waktu. Nah, waktu-waktu yang menurut kita sudah tidak kerja lagi, ini kita harus produktif. Mestinya. Jadi kalau saudara-saudara punya keahlian, punya ilmu, tidak bisa terlampiaskan, datang aja dari hufat. Anda bisa bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris. Cuma jangan terlalu berharap honornya tinggi, itu aja. Paling ya ongkos pulang pergi lah. Jangan terlalu berharap tinggi, karena dapatnya juga kecil. Ya, kita ikut bantu saja pesantren. Tapi kalau sekarang di sekolah itu harus ada standarnya, nggak seperti dulu. Asal kita pinter, ada waktu kosong kita masuk. Sekarang nggak bisa. Jadi dia harus punya sertifikat. Ya, guru mata pelajaran tertentu nggak masuk. Kalau dulu waktu saya di Cibeber, asal dia bisa ngisi masuk. Yang penting anak-anak ini jangan nganggur gitu. Kalau sekarang kalau dia tidak punya sertifikasi, walaupun saya bisa, saya nggak boleh masuk. Jadi gitu, dibuat aturannya seperti itu. Kalau dulu di Cibeber, guru nggak masuk, yang udah tinggi nih, ya ditarik, kamu ngisi. Walaupun saya lagi nggak belajar, ngisi. Nah, lebih mementingkan waktu kosong. Jangan sampai ya murid datang nggak ada ustadznya. Itu dulu mah begitu, sehingga kita saling mengisi. Kalau sekarang gurunya nggak ada, dia nggak punya sertifikasi, nggak boleh masuk. Bukan pelajaran yang bersangkutan. Jadi itu yang kurang di antara kita. Wa minha ayakuna ihtimamu bitashil amal adamin bil amal. Nah, sekarang kan nggak setiap saat kita bisa belajar ya. Sudah waktu ya. Wa huwas samiul alim. Bismillah. Ya, demikianlah hadirin singkatnya hadis ini menyampaikan kepada kita ya pesan dari Rasulullah 3 hal. Pertama, kita harus mengendalikan lisan. Ya, yang kedua, kita harus mengisi kegiatan di rumah dengan yang produktif. Tuh, sekarang sudah online, nggak perlu kemana-mana, kita bisa jualan online kalau Anda punya produk apa gitu yang bisa dihargai orang. Ya, bikin cemilan, bisa kalau kita ada kemauan. Iya, kalau ada kemauan. Saya dulu berandai-andai MBG itu coba kalau diserahkan per kecamatan. Ya kan? Satu dapur diserahkan ke BPI gitu. Wah, itu tuh bisa mengaktifkan kita semua yang udah purna karya ini. Kan satu dapur itu 6.000 porsi per hari. Cukup sibuk kita. Cukuplah satu ini. PCI 1, ini 1. Nah, ini sekarang dikeroyok oleh kroni-kroninya. Jadi balik ke situ lagi.
Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita doakan anak-anak kita, semoga hidup mereka diberkahi, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.